Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, dan sebelum itu mari kita akan berdoa. Bapak yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur pada siang hari ini Tuhan memberkati kami dengan kesehatan, dan kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami akan mengupgrade hati, roh, dan jiwa kami supaya sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu berikanlah kami Roh Kudus hikmat, supaya setiap firman yang kami renungkan, kami pelajari, bisa kami mengerti dan kami bisa menerapkannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar firman Tuhan yang terambil di dalam Roma pasal 14 ayat 13 dan ayat 18. Firman Tuhan berkata seperti ini: "Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia." Nah saudara, ayat ini mengingatkan kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan diajarkan supaya jangan menghakimi. Kita sebagai anak-anak Tuhan diajarkan supaya kita jangan membuat saudara kita tersandung. Nah saudara, Rasul Paulus memberikan pesan kepada jemaat di kota Roma. Roma pasal 14 ayat 13 dan 18. Paulus mengingatkan untuk semua para anak-anak Tuhan, semua para pelayan Tuhan, disuruh oleh Paulus menganut pandangan ini berdasarkan hikmat Tuhan, supaya jangan membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Dan di ayat yang ke-18 berkata, "Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, atau barang siapa hidup dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia." Nah saudara, kita diingatkan supaya kita jangan membuat saudara kita tersandung atau jatuh. Nah ayat ini berbicara tentang bahwa di dalam kitab Roma ada fenomena para pelayan, para aktivis-aktivis yang terlibat di dalam pelayanan di jemaat di kota Roma. Meskipun mereka di dalam gereja merupakan pelayan-pelayan yang bagus di dalam melayani, pelayan-pelayan yang sangat ekspor di dalam bidang pelayanan mereka ketika di dalam gereja, tetapi ketika di luar gereja, ketika di luar kejemaatan, ternyata etika hidup mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan, sehingga beberapa jemaat yang melihat kehidupan mereka di luar akhirnya tersandung dan terjatuh. Artinya banyak jemaat di kota Roma ketika melihat kehidupan para pelayan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, para jemaat ini kecewa dan akhirnya tidak mau datang lagi beribadah, bahkan tidak mau dekat sama Tuhan, bahkan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah saudara, mari kita belajar bahwa Rasul Paulus memberikan peringatan kepada kita bahwa di dalam hidup kita, mari kita bersama-sama jangan membuat saudara kita menjauh dari Tuhan. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, di dalam hidup kita, mari kita menjadi teladan di dalam perkataan, di dalam tingkah laku, di dalam setiap apa yang kita lakukan. Ketika kita di dalam gereja, kita harus menampilkan etika hidup yang penuh kasih. Ketika kita di dalam gereja, harus menampilkan etika hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Keluar dari gereja, kita juga harus sama, menampilkan etika hidup yang penuh dengan kasih, etika hidup yang penuh dengan damai sejahtera, etika hidup yang penuh dengan berkat-berkat dan kasih yang daripada Yesus. Sehingga ketika orang lain melihat kita, baik orang yang belum kenal Yesus maupun orang yang kenal Yesus, baik orang di luar gereja maupun orang di dalam gereja, ketika melihat hidup kita, cara bicara kita, cara kita menegur, cara kita bekerja, mereka tidak tersandung atau mundur
karena iman percayanya, melainkan mereka semakin setia kepada Yesus. Nah saudara, mari di dalam hidup kita jangan menghakimi, jangan menyalahkan, melainkan miliki prinsip hidup, jangan jadi batu sandungan bagi orang lain yang kenal Tuhan ataupun yang belum kenal dengan Tuhan. Mari setiap kebijakan-kebijakan yang saudara buat di dalam kantor, di dalam perusahaan, di dalam dunia keluarga kita, di dalam pelayanan, mari setiap tutur kata kita, kebijakan-kebijakan yang kita lakukan, semua berlandaskan atas prinsip jangan membuat orang tersandung atau terjatuh. Nah, mari kita belajar di dalam hidup kita supaya hidup kita dimanapun kita diletakkan Tuhan, hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, sehingga orang lain tidak terjatuh, melainkan orang lain semakin tertarik mengenal Yesus ketika melihat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, ajari kami untuk menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ajari kami untuk penuh kasih dalam tutur kata, dalam tindakan, sehingga melalui apa yang kami lakukan, banyak orang yang ingin terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui kehidupan kami. Biarlah hidup kami menjadi Injil yang terbuka bagi siapapun juga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.